Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Guri dari kelas KPIO 1 NIM D 2018-1004. Saya di sini akan berpresentasi mata kuliah Sosiologi Agama dengan judul Fungsi Agama, Fungsi dan Agama. Ya, di sini yang pertama yaitu adalah fungsi agama bagi masyarakat. Ya, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama yaitu fungsi agama dan masyarakat. Agama merupakan sistem kepercayaan dan kepribadaan yang digunakan oleh berbagai bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia. Agama merupakan keengganan untuk menyerah kepada kematian, menyerah dalam menghadapi frustasi, dan menumbuhkan rasa permusuhan terhadap penghancur ikatan-ikatan kemanusiaan. Sebagai pengaji sosiologi, perhatian utama kita terhadap agama sebagaimana kita nyatakan di muka adalah pada fungsinya dalam masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup di mana sebagian besar interaksi adalah antar individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Istilah fungsi seperti kita ketahui menunjukkan kepada sumbangan dan diberikan agama atau lembaga sosial yang lain untuk mempertahankan manusia sebagai usaha-usaha yang aktif dan berjalan terus-menerus. Dengan demikian, perhatian kita dalam peranan yang telah dan masih dimainkan oleh agama dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Adapun 5 fungsi agama bagi masyarakat, yaitu fungsi edukatif. Yang pertama fungsi edukatif, terus yang kedua fungsi penyelamatan, yang ketiga yaitu fungsi pengawasan sosial, yang keempat yaitu fungsi memupuk persaudaraan, dan yang kelima yaitu adalah fungsi transformasi. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan fungsi-fungsi dari fungsi 1 sampai fungsi kelima. Yang pertama yaitu adalah fungsi edukatif. Manusia mempercayai fungsi edukatif kepada agama yang mencakup mengajar dan tugas bimbingan agama, menyampaikan ajaran dengan perantaraan petugas-petugasnya, baik dalam upacara keagamaan, khotbah, renungan, pendalaman rohani. Untuk melaksanakan tugas itu ditunjuk sejumlah fungsionaris seperti sayaman, dukun, kiai, pendeta, pendata, imam, nabi. Mengetahui yang disebut nabi ini mempercayai bahwa penunjukan atau ajaran itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kebenaran ajaran mereka yang harus diterima dan yang tak dapat keliru berdasarkan atas kepercayaan penganut-penganutnya. Dalam mereka dapat berhubungan langsung dengan yang gaib dan yang sakral akan mendapat ilham khusus darinya. Terus fungsi yang kedua yaitu fungsi penyelamat. Ya, baik, di sini saya akan juga melanjutkan tentang fungsi yang kedua yaitu fungsi penyelamatan. Agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara-cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan. Pencapaian mengatasi kemampuan manusia secara mutlak, karena kebahagiaan itu berada di luar batas kekuatan manusia. Orang berpendapat bahwa hanya manusia agama dalam kurung Homo Regelius yang dapat mencapai titik itu, entah itu manusia yang hidup dalam masyarakat primitif ataupun masyarakat modern. Dalam kepentingan masalah manusia, agama perlu menggunakan pembedaan agama, yaitu agama alamiah dan agama wahyu. Yang disebut dengan agama alamiah yaitu agama yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dalam hal ini manusialah yang mencari ilah atau Tuhan, sedangkan agama wahyu ialah agama yang dibuat Tuhan. Dalam hal ini Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhan berkomunikasi dengan manusia dan memahyukan seperangkat kebenarannya.
Terus fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan sosial. Agama ikut bertanggung jawab atas adanya norma-norma susila yang baik yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Maka agama menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada dan mengulihkan yang baik sebagai kaidah sebagai kaidah yang baik dan menolak kaidah yang buruk untuk ditinggalkan sebagai larangan agama. Juga memberikan sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan kepada orang yang mengalaminya. Terus kaidah-kaidah norma yang tercantum dalam hukum adat. Hukum itu merupakan cetusan hati nurani masyarakat yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan dinilai sebagai pusaka suci yang berasal dari para leluhur yang menerima dari Tuhannya. Itu adalah fungsi yang ketiga, dan di sini saya juga langsung menyelesaikan fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat yaitu adalah fungsi memupuk persaudaraan. Membaca subjudul sejumlah cerdik pandai tentu akan menggoyang-goyangkan tangannya sebagai tanda tidak setuju dengan ungkapan di atas bahwa agama berfungsi sebagai pembina persaudaraan. Jika kita menyoroti persaudaraan dalam satu jenis golongan beragam saja, misalnya umat Kristen tersendiri, umat Islam tersendiri, dan maka jadi teranglah bahwa agama masing-masing sungguh berhasil dan dalam menjalankan tugas-tugasnya memupuk persaudaraan, karena baik agama Islam maupun Kristen masing-masing berhasil mempersatukan sekian banyak bangsa yang berbeda ras dan kebudayaannya dalam satu keluarga besar, di mana mereka menemukan ketentraman dan kedamaian. Itu fungsi yang keempat. Terus fungsi yang kelima yaitu adalah fungsi yang terakhir yaitu adalah fungsi transformatif. Kata transformatif berasal dari kata Latin transformer, artinya mengubah bentuk. Jadi fungsi transformatif dalam Quran dilakukan kepada agama berarti mengubah bentuk keindahan masyarakat lama dalam bentuk keindahan yang baru. Terus berarti pula mengganti nilai-nilai agama, nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. Berdasarkan pengamatan analitis diketahui bahwa kehidupan masyarakat lama dibentuk oleh nilai-nilai adat yang diwariskan dari angkatan sebelumnya yang berupa pola-pola pikiran, perasa serta pola-pola kelakuan yang harus ditaati. Nilai-nilai itulah yang membentuk kepribadian atau identitas manusia serta masyarakatnya menurut tipologi adat tertentu. Terus selanjutnya itu adalah agama dan stratifikasi sosial. Efisien dari stratifikasi sosial adalah setiap individu memiliki beberapa posisi sosial dan masing-masing orang memerankan beberapa peran, sehingga ini memungkinkan untuk mengklarifikasikan individu-individu sebagai tersebut ke dalam kategori status peran, di mana peranan didasarkan atas posisi relatif dari peran-peran yang mereka mainkan secara keseluruhan. Stratifikasi sosial didefinisikan secara eksplisit atau emplitis sebagai sistem fungsional yang diakui dalam diferensiasi dan posisi ranking dalam kelompok asosiasi, komunitas, dan masyarakat. Dua kesimpulan penting yang berkenaan dengan hubungan antara agama dengan stratifikasi sosial diperlukan dari hasil penelitian Max Weber tentang agama-agama dunia. Yang pertama, dapat dalam sejarah agama Islam, Kristen, Yahudi, Hinduisme, Buddha, Konfusianisme, dan Taoisme. Suatu hubungan yang jelas dapat diamati di antara posisi sosial dengan kecenderungan menerima pandangan keagamaan yang berbeda. Yang kedua, ini bukanlah suatu penentuan yang tepat tentang pandangan keagamaan oleh stratifikasi sosial sebagai misal kelas menengah rendah yang dianggap Weber memainkan peranan strategis dalam sejarah agama Kristen.
melihatkan sesuatu kecenderungan yang pasti ke atas agama, keselamatan, dan akhiratnya ke arah agama ketika rasional. Ini berbeda sekali dengan kecenderungan keagamaan kaum petani. Tapi Weber menegaskan bahwa hal ini jauh dari sistem determinisme yang serupa. Dia menegaskan bahwa dalam kertas menengah rendah dan khususnya di kalangan terdapat perbedaan besar yang saling berdampingan, dan bahwa para pengrajin ini melihatkan suatu diversifikasi yang sangat nyata. Terus Weber menyadari bahwa kelas pedagang kaya sangat tidak mempercayai etika pembalasan, tidak seperti kelas menengah rendah, dan sepanjang periode sejarah tentang teguh dan orientasi keduniawian yang sangat berguna menghindari kecenderungan yang ada terhadap risalah agama dan etnis. Sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi penyandang panji-panji agama, etis, atau agama penyelamat. Menurut Weber, semakin tinggi posisi privilege kelas tersebut, semakin kurang kemungkinan mereka untuk mengembangkan agama keduniawinya lainnya. Ini banyak sekali ya. Terus yang C, yaitu adalah hubungan agama dan masyarakat. Sosiologi agama menegangi masyarakat agama sebagai sasarannya yang langsung seperti masyarakat non agama umumnya. Demikian pula masyarakat agama terdiri dari komponen-komponen konstitutif seperti misalnya kelompok-kelompok keagamaan, institusi-institusi religius yang mempunyai ciri pola tingkah laku tersendiri baik ke dalam maupun keluar menurut norma-norma dan peraturan yang ditentukan oleh agama. Bila dikatakan bahwa yang menjadi sasaran adalah masyarakat agama, sesungguhnya yang dimaksud bukanlah agama sebagai satu sistem ajaran dalam kurung dogma dan norma itu sendiri, tetapi agama sejauh ini sudah dalam bentuk kemasyarakatan yang nyata, dan dengan kata lain agama sebagai fenomenal sosial, sebagai fakta sosial yang dapat disaksikan oleh dan dialami banyak orang. Demi jelasnya sosial, agama tidak membuat evaluasi mengenai ajaran dogma dan norma yang diyakini pemeluk-pemeluknya dengan dunia empiris, dan oleh karena juga tidak dapat disentuh oleh pengkajian empiris, sebab pemberian penilaian atas nilai-nilai adikodrat dalam kurung supra empiris adalah tugas khusus dari teologi dogmatik dan teologi norma dan bukan kompetensi sosial agama. Ilmu yang terakhir ini hanya mengkonstatasi atau menyaksikan akibat empiris kebenaran supra empiris, yaitu yang disebut istilah masyarakat agama, dan itulah sasaran langsung dari sosial agama. Ada berbagai macam realitas fenomena keagamaan dalam masyarakat kita, antara lain yaitu yang pertama kebanyakan fenomena, terus yang kedua terjadi chaos, kondisi masyarakat yang tidak karu-karuan, yang ketiga masih ada kesengajaan antara das soleh dan das sien, keempat dalam kehidupan beragam masih ada kesengajaan antara ortodoksi dan ortopraksi. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dari saya sendiri. Apabila ada kata tutur yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.